Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Dimana Sagittarius ini ya, kalian bisa cek apakah dia jodohmu atau tidak ya. Dari semesta, yang mana nanti ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya bukan ciri-ciri fisik ya. Ini ciri-ciri secara kepribadian ya. Kalau kalian mau ciri-ciri fisik untuk jodohmu, saya sudah readingkan kemarin ya, atau kalau nggak salah di pokoknya bukan kemarin ya, pokoknya intinya mungkin uh, kalian lihat aja, saya sudah lupa berapa lama kemarin ya, atau mungkin setahun yang lalu ya, bisa lihat di playlist karena udah agak lama tapi masih banyak yang melihat ya, ataupun mungkin kamu sudah melihat ya. Di sini yang belum mendengar ya, bisa cari di playlist ciri-ciri fisik ya. Sekarang ciri-ciri kepribadian dia. Yang mana apakah dia jodohmu atau tidak. Kalau ini ada tanda-tandanya berarti memang ini jodoh dari semesta. Kalau tidak berarti dia bukan jodohmu ya. Dan carilah orang yang mempunyai karakter seperti yang semesta tunjukkan ini, supaya ya kelak dia bisa jadi jodohmu, ataupun kamu tahu bahwa oh ternyata ini dia jodohku ya. Bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, Sagittarius, cek apakah dia jodohmu dengan mempunyai karakter ini ya. Jodoh ini dalam artian jodoh yang lama ya, bukan jodoh 1-2 hari ya. Jadi jangan kamu berpikir wah Kak Ica ini jodoh saya sudah berjodoh Kak Ica ya, karena jodoh itu energi. Kalau ini tidak ada di dirinya ya jodoh kamu akan cepat, entah 1 tahun 2 tahun ya. Tetapi kalau memang kamu mau lama jodohmu, nah ini ada karakter-karakter yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Jadi jodoh ini bukan berarti sudah hari ini saya berjodoh sudah sampai selamanya, enggak ya. Kita nggak tahu jodoh kita sampai kapan. Jadi kalau dia punya karakter seperti ini bakalan lama ya. Ini bicara secara logika juga, karena apa yang semesta sampaikan itu bicara energi, balance dengan logika kita ya. Oke, kita lihat yang pertama apa yang ingin semesta sampaikan. Oke, saya ambil 3 kartu. Di sini ada Two of Wands. Di sini ada Knight of Wands. Di sini ada Hangman. Wow. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, ciri-ciri orang ini adalah orang yang memang mau berjuang untuk dirimu ya, mau berjuang untukmu. Kalau memang dia hanya mau senang-senang saja, berarti jodohnya itu cepat ya, atau hanya mempermainkanmu, dan dia bukan jodoh yang tepat buatmu. Ini bicara digantung, hubungan digantung. Kita jalani aja tanpa ending, tanpa ada pemikiran yang positif untuk hari esok. Jalani aja ya, berjuang kayak elang. Kayak kamu itu kayak elang itu kan, ibaratkan nggak bisa ya, dia setinggi mungkin ya. Jadi sama dengan kamu jadi pawangnya elang ya. Jangan malah kaki kamu diikat, tangan kamu diikat, pusing, stres ya, tanpa ada kejelasan.
Seolah-olah ingin kebebasan seperti burung yang bisa terbang bebas. Ini kebanyakan seperti gitu Sagittarius. Betul tidak kondisi kamu saat ini Sagittarius? Mau pergi ke sini salah, mau pergi ke situ salah, sudah tidak dinafkahi. Ini kalau nikah ya, sudah tidak dinafkahi tapi bingung mau mengajukan perceraian, bingung mau melanjutkan juga bingung. Ataupun mungkin kondisinya kamu masih bujang, bingung ya, punya pacar tapi serasa nggak bisa nikah, belum ada uang, tapi sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya, hubungan digantung aja, bingung. Nggak ada kepastian, apalagi kalau ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Ya, tidak ada kejelasan. Jadi, ya kondisinya Sagittarius yang harus bisa tegas pada dirimu. Ini yang ingin semesta sampaikan. Carilah orang-orang yang sepadan dengan dirimu, supaya hubungan jangan menggantung. Ya, atau pola pikirnya sama dengan dirimu. Kalau memang ada perbedaan. Kalau kita bicara di sini konflik yang sehat. Tidak mungkin kita bilang hidup kita tuh nggak ada konflik sama sekali kayak Cak Baru itu jurus saya. No, konflik selalu ada. Tetapi konflik yang sehat, bukan konflik yang menyakitkan. Konflik yang mana mau sama-sama mencari solusi dari permasalahan itu, bukan lari dari permasalahan. Ini kebanyakan Sagittarius dalam hubungan, pasangannya childish, atau mungkin Sagittarius yang childish, ini bisa energinya terbolak-terbalik. Cari yang sepadan juga, yang sevibrasi dengan dirimu, yang satu pemikiran, satu visi misi, satu kebiasaan, satu bakat. Ya. Kak tapi kan semua itu ada perbedaan. Ya, memang banyak perbedaan, tetapi setidaknya ada beberapa yang bisa menghormati perbedaan itu, ataupun bahkan sama-sama mempunyai kesamaan gitu. Kalau punya keperbedaan kan berarti kan ada konflik yang sehat. Iya kan? Tetapi akan jauh lebih baik kalau banyak kesamaan. Macam contoh, sama-sama hobi traveling, sama-sama hobi makan, sama-sama nyaman enaknya di rumah saja. Ini kan tidak. Sagittarius itu ingin traveling tapi dilarang, nggak boleh keluar rumah. Itu kan berarti tidak mendukung kamu. Tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Carilah orang-orang yang bisa mensupportmu, dan kamu pun sama bisa mensupportnya. Bukan malah melarang ini, melarang itu, seakan-akan membatasi ruang gerak kamu. Paling utama ya harus takut akan Tuhan dulu. Dia harus mengerti bahwa kalau saya dibeginikan, saya mau tidak. Harus dia punya kesadaran bahwa apakah saya dibikin begitu, apakah saya bisa tidak, saya pantas tidak, mau tidak. Tetapi kan kebanyakan pasangan dari Sagittarius itu membatasi, ataupun mungkin Sagittarius sendiri. Ya, ini jadi kamu bisa melihat juga ya. Terkadang Sagittarius juga itu kenapa pembangkang? Karena dia dibatasi, dia dilarang. Itu kenapa? Jadi mungkin kalau seandainya yang dengar ini ya bukan Sagittarius, ya kamu jangan larang Sagittarius. Sagittarius semakin dilarang semakin menjadi loh. Hati-hati. Tapi kamu memberikan kepercayaan pada Sagittarius, dia akan menjaga kepercayaan itu. Walaupun mungkin kondisinya pernah dia lakukan, tapi dia akan sadar, wah nggak boleh, ini nggak boleh. Saya sudah salah, dia akan sadar sendiri. Tapi kalau kamu kekang dia, wah dia nih bisa-bisa berjuang untuk dirinya dan dia akan pergi. Kenapa? Karena Sagittarius itu mencari kenyamanan. Ya, dimana kamu harus bisa menjadi diri sendiri. Harus bisa membuatnya menjadi dirinya sendiri. Ya, carilah pasangan Sagittarius yang bisa mendukung impianmu, bukan malah nggak boleh, ini salah, itu salah. Yang sepadan juga dari pemikiran. Jangan satu childish, satu dewasa. Berarti kan capek dengan hubungan yang tidak sehat, ya. Apalagi kalau dibilang tadi ya konflik yang diada-adakan. Nggak ada konflik tapi diada-adakan konflik. Cari-cari masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan. Tidak mendukung kamu, selalu saja salah. Tidak jujur. Wah, repot nih ya. Waduh. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada Ace of Wands. Di sini ada Ace of Pentacles. Page of Swords. Four of Cups. Dan
Five of Cups. Oke, bisa lihat? Saya atur dulu ya. Oke, di sini ada Ace of Wands, Page of Pentacles, Page of Swords, Four of Cups, dan Five of Cups. Semesta mau sampaikan kepada kamu, ya, untuk lebih nyamankan diri. Kalau macam kamu jomblo, ya nikmati jomblomu dulu. Jangan malah semesta Tuhan berikan saya jodoh, dikasih jodoh pusing mumet. Jangan sampai kamu cari salah pilih. Ini khusus lebih khusus untuk pasangan yang belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah ya terima takdir. Makanya tadi saya bilang kalau memang seandainya kamu di kondisinya tidak seperti begini ya siap-siap saja. Ya. Jodohmu tuh jauh gitu. Walaupun mungkin kamu satu rumah dengan dia. Kenapa? Karena jodoh ini kan ibaratkan kita kenyaman. Kalau kita rasa hati nggak nyaman, berarti itu secara tidak langsung itu jodoh kamu berkurang loh. Siap tunggu tanggal mainnya saja. Entah kamu berpisah atau ya kamu yang serasa mati rasa. Itu kan bicara jodoh tuh kan ada mati rasa juga yang seolah-olah di satu pasangan saja, satu saja, tapi rasa sudah nggak ada. Ya, karena mungkin anak, mungkin karena keluarga, tapi rasa nggak ada demi status, nama baik dan kepalsuan. Nah ini ya, jadi harus bisa dimengerti. Ini lebih khusus ke yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah ya terima takdir aja bahwa oh ini jodoh saya, mungkin ya saya harus rubah supaya bisa langgeng. Kalau yang belum menikah ya tadi carilah yang saya bilang tadi, yang semesta bilang ya. Jadi dia tidak menjudgemu, dia tidak menghakimimu, dia tidak mencari-cari kesalahanmu, dia tidak mencari-cari kekuranganmu, malah dia menopang. Ini kebanyakan juga Sagittarius ini kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang pasangannya ya, kenapa Sagittarius menjadi toksik untuk orang lain? Karena pasangannya toksik pada Sagittarius. Bahkan mungkin Sagittarius bisa menjadi toksik untuk dirinya sendiri karena pasangannya toksik dan akhirnya merugikan yang lain. Contoh, dia ada masalah dengan pasangannya toksik, akhirnya dia tertekan, akhirnya dia melampiaskan ke kesalahannya ke orang lain lagi, mungkin di kantor atau di mana gitu, atau ke anak. Ini hati-hati ya. Makanya saya bilang jodoh itu bukan hanya jodoh langsung nikah, no, tetapi koneksi antara jiwa, antara batinmu dengan dia supaya nyaman. Karena kalau kita mau berjodoh lama itu ada koneksi. Kalau cuman lihat casing doang ya, casing itu kan bisa rusak. Coba lihat HP-nya ya, tapi isinya di dalam. HP-nya mungkin sama isinya ya satu gitu, tapi casingnya kan bisa gonta-ganti. Nah itu sama dengan jodoh. Jodoh ini biarkan dari luar dulu, dari karakter dia dulu, dimana kamu harus lihat bukan dari fisik. Kalau fisik kamu lihat besok-besok sudah rusak, sudah usang, kamu ganti lagi, jadi itu nggak jodoh. Bener kan? Coba lihat HP casing kamu, HP-nya ada di dalam oke, tetapi casing gonta-ganti, bener kan? Kalau tergores ganti lagi. Tapi mesinnya kan itu aja. Kalau kita bicara HP casing, karena luka banyak di luar atau goresan banyak di luar. Tapi lihat dari dalamnya orang ini. Kalau kamu cinta karena wah dia ganteng, dia seksi ya, besok pada saat dia gendut kamu sudah nggak mau atau dia nggak mau sama kamu. Ataupun mungkin karena dia kaya, pas kamu kere dia nggak mau berjuang. Pada saat kamu cantik dia mau sama kamu, kamu ganteng mau sama kamu. Pas besok kamu keriput, jerawatan, dia pergi. Nah ini ya. Jadi harus mindsetnya dikelola ya, dimana pasangan itu yang harus bisa mendorongmu menjadi lebih baik, tetapi bukan menjadi lebih baik tetapi langsung songong. Ada kebanyakan seperti gitu juga, dimana Sagittarius mendorongnya up, pas up dia lupakan Sagittarius, akhirnya Sagittarius sakit hati. Ataupun sebaliknya, dia mendorong Sagittarius up, Sagittarius lupa diri, akhirnya sakit hati lagi. Nah ini bukan berarti kita mendorong tapi harus bisa melihat juga dari pasangan. Jangan sampai dia sudah mendorong kamu menjadi orang hebat, lupa diri. Tapi ingat itu ada karma ya, luar daripada karma kita nggak bicara karma, tetapi jodoh yang baik itu adalah jodoh yang bisa mensupportmu,
bisa menjadi diri sendiri, bukan mengekangmu, mendukung impianmu, ada kejujuran dalam diri, satu sama lain ya. Kejujuran bukan hanya dari diri dia, tapi dari diri Sagittarius juga. Nyaman, serasa kayak kita pulang ke rumah gitu, nggak ada mau tempat istirahat, betah aja berdua, walaupun nggak bikin apa-apa. Ya, yang penting diam aja, yang penting kamu ada di samping saya tuh saya nyaman. Dia pun sama, bukan Sagittarius saja yang nyaman. Bukan malah datang, ketemu, konflik, ribut. Pas sudah pergi, berpisah, kangen. Nah itu kan gimana ya? Dan ini yang terjadi. Ya, kalau kita bicara konflik, diselesaikan, bukan menghindar. Konflik yang sehat. Jangan menghindari konflik. Konflik itu selalu ada, jangan menghindar. Harus diselesaikan. Ya, dia menghormatimu, dia sayang padamu, sayang pada teman-temanmu. Sayang teman-teman ya artinya dia merasa bahwa itu temannya juga ya, bukan sayang teman langsung triparty, no. Maksudnya dia sayang teman-temanmu berarti dia ya anggap dia sahabatmu juga. Dia menghormati, menghargai sahabatmu, bukan malah ngapain main dengan si ini, ngapain main si itu, nggak boleh main kamu dengan yang ini, larang-larang. Itu kan berarti ya kecuali kalau mungkin yang negatif ya. Makanya tadi saya bilang ada konflik. Ada juga sahabat yang toksik. Nah, tapi kalau memang kamu tahu bahwa sahabatmu ini baik, tapi dia tetap melarangmu, berarti kan itu negatif. Dia tidak mau kamu berkembang. Kenapa? Karena kalau kita bicara perkembangan kan dari luar, bukan dari dalam diri. Bukan kita dikurung di rumah baru ada perkembangan. No. Ya, harus kita berkembang dengan lingkungan, dengan menghormati sahabatmu. Dia menghormati lingkungan keluarga juga. Bukan malah menyudutkan keluargamu ya. Keluargamu tuh sebagai beban aja, bikin begini, wah. Karena ada keluarga, dia merasa bahwa keluarga itu beban. Jangan ya. Dan di sini juga ya dia ingin kepo. Kadang-kadang dia ingin kepo tentangmu, tapi Sagittarius terlalu tertutup ya. Sehingga itu membuat Sagittarius tidak nyaman. Tetapi sebenarnya itu rasa sayang Sagittarius yang semesta mau sampaikan kepadamu. Jangan pernah merasa bahwa dia itu mengusik dirimu, tidak. Tetapi terkadang orang-orang yang betul-betul sayang padamu tuh ingin tahu sampai detail kamu gitu, karena memang dia ingin tahu kamu. Jadi jangan merasa terusik ya. Dia dimana juga kalau mau dibilang jodoh ini ya, pertama setia ya, setia dalam hubungan dan menjadikanmu sebagai prioritas utamanya. Wah, jadi kamu tuh satu-satunya yang ada di hatinya, yang lain tuh enggak. Kalau dia ke jelalatan sana sini, wah siap-siap aja suatu saat nanti dia jelalatan sana sini, itu kan berarti sudah ada negatif ya. Cuman karena mungkin kamu punya kelebihan, pada saat kamu drop tidak punya kelebihan, ya dia pergi. Tetapi kalau dia tahu bahwa saya tetap sayang sama kamu walaupun kamu jelek atau kamu gendut atau kamu apapun ya, lagi susah, dia tetap bersamamu, itu cinta sejati. Itu cinta yang betul-betul langgeng, lama. Tetapi kalau kita bicara ego, ya siap-siap saja jodoh kamu akan cepat. Makanya carilah orang yang seperti yang semesta sampaikan kepadamu ya, yang takut akan Tuhan, mendukungmu, mensupportmu, bisa kamu menjadi diri sendiri ya, apalagi tadi ya, berpikiran positif ya. Kalau ada konflik diselesaikan, ada masalah diselesaikan ya, berpikiran dewasa, terus saling menghormati, saling menyayangi ya, setia, mau mendorongmu untuk bisa jauh lebih baik, menjadi lebih aktif, bisa menjadi lebih up ya, dari karir, dari apapun segala macam ya, dan bisa selalu memprioritaskan kamu. Kalau ini ada terjadi dalam hidupmu ataupun ada terjadi dalam diri orang ini, berarti dia terbaik untukmu Sagittarius. Seperti gitu ya. Dan kalau ada ciri-ciri seperti gitu, jaminkan dia akan bertahan lama. Dia akan jodoh yang bertahan lama untukmu Sagittarius. Tetapi ingat, Sagittarius juga jangan egois. Terkadang kalau orang merasa bahwa saya Sagittarius di atas angin, kadang-kadang malah ya begitu, karena Sagittarius kan suka tantangan ya, jadi nggak suka yang orang menurut gitu. Kamu harus bahagia karena kamu dicintai Sagittarius. Jangan mencari yang lain, ngapain? Yang ke depan mata aja ada kok, kamu masih mau mencari yang lain ya.
nanti nyesal. Pada saat dia sudah pergi baru kamu nyesal. Kenapa? Karena dia juga perlu dihargai, dia perlu dicintai. Makanya tadi saya bilang harus dibalance, ada keseimbangan. Bukan hanya kamu menerima, tetapi kamu juga harus memberi sama seperti apa yang dia berikan kepadamu. Walaupun dia tidak menuntut, tapi kamu yang harus peka, harus sadar diri. Karena ya kamu mau diperlakukan begitu, lakukanlah. Jangan malah seenaknya. Nah ini ya, jadi jangan kita menabur kesedihan ya, karena suatu saat nanti dia pergi, kita yang akan bersedih, menyesal. Nah gitu Sagitarius ya. Jadi itu ya ciri-ciri dia jodohmu. Kalau itu ada pada dirinya, ya pertahankan dia, perjuangkan dia, Sagitarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, pesan semesta untukmu Sagitarius ya. Semoga ke depan hubunganmu lebih langgeng, lebih baik dan bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.